Berharap dan mengandalkan manusia hanya akan membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati dan frustasi. Karena manusia itu mudah sekali berubah. Ini bukan berarti bahwa semua yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah baik. Sekalipun jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mengundang Roh-Mu yang kudus, memampukan setiap kami untuk bisa dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, bersabdalah Tuhan atas setiap kami. Kami memserahkan waktu perenungan firman Tuhan hanya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tetapi Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Apakah Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah, apakah tahu lagu ini? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ada yang tahu lagu itu Bapak Ibu? Betul sekali. Itu adalah lagu sekolah minggu, yang pastinya Bapak Ibu Saudara masih ingat sampai sekarang. Pagi hari ini pun kita akan merenungkan tentang Allah yang tidak pernah berubah. Heraklitos, seorang filsuf Yunani, pernah mengatakan bahwa di dalam dunia tidak ada yang pernah suatu hal yang bersifat tetap dan stabil. Tidak ada yang tetap dan stabil. Semuanya terus-menerus berubah, bergerak, dan berganti tanpa henti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa seringnya kita dikecewakan oleh orang lain yang ingkar terhadap janji-janjinya. Tidak ada jaminan bahwa manusia yang kita kenal akan tetap sama selamanya. Berharap dan mengandalkan manusia hanya akan membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati dan frustasi. Karena manusia itu mudah sekali berubah. Karena itu jangan sekali-kali berharap pada manusia. Dikatakan dalam Yesaya 2 ayat 22, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Kitab Yeremia pun mengatakan dalam pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi pertanyaannya, siapa yang tidak pernah berubah? Dialah Tuhan. Dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 6, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan seperti dituliskan juga dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dalam kehidupan yang kita jalani pasti pernah merasa di mana kita tidak berdaya dan hidup pesimis. Bahkan mungkin sampai pernah meninggalkan Tuhan karena kecewa. Karena tak bisa dipungkiri kita hidup seringkali hanya mengejar berkat-Nya saja, tidak mengejar Sang Pemberi berkat. Akhirnya kita melekat pada apa yang kita miliki, bukan melekat pada Tuhan, Sang Pemberi berkat itu sendiri. Itu jugalah yang dinyatakan Ayub dalam ketidakmengertiannya atas apa yang terjadi pada dirinya. Ayub mengalami namanya yaitu kehilangan. Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan hartanya. Ayub kehilangan kesehatannya. Bahkan Ayub kehilangan istri. Juga Ayub kehilangan sahabat-sahabatnya.
Tetapi Ayub tetap menegaskan bahwa Allah tidak pernah berubah. Bahkan ia menyatakan bahwa Allah sendiri yang akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan atas dirinya. Inilah iman. Melalui iman Ayub, kita semua diajarkan bahwa mengasihi Allah bukan karena semua pemberian-pemberiannya, tetapi karena Ayub benar-benar mengasihi Allah itu sendiri. Ayub mengasihi sang pemberi, bukan atas pada pemberiannya. Dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kita tahu Allah bekerja melalui semua situasi untuk kebaikan kita. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini bukan berarti bahwa semua yang terjadi di bawah kolong langit ini adalah baik, penuh dengan kebahagiaan dan hidup makmur. Tetapi pagi ini juga kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Allah setia dalam menggunakan segala keadaan untuk membentuk dan menguatkan kita. Dalam Mazmur 118 ditegaskan bahwa Allah Sang Pencipta tidak pernah berubah. Ada 5 kalimat yang diulang dalam Mazmur 118, yaitu sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu menegaskan bahwa Allah tidak pernah berubah. Ada sebuah ilustrasi di mana ada seorang ibu yang berusia kurang lebih 85 tahun. Ibu ini mengalami kecelakaan. Dia terjatuh di kamar mandi. Singkat cerita, sang ibu yang lanjut usia ini dibawa ke rumah sakit, dan setelah bertemu dengan dokter diputuskan bahwa ibu ini harus melakukan tindakan operasi. Keluarganya khawatir, keluarganya takut. Karena apa? Si ibu yang lanjut usia ini banyak komorbidnya. Padahal dia harus melakukan tindakan operasi besar karena harus mengganti tulang panggulnya, karena supaya bisa berjalan nanti. Sang anak khawatir karena operasi ini operasi besar. Tetapi si ibu ini, ibu yang lanjut usia ini, dengan tegas, dengan lantang, dengan tanpa rasa khawatir dia bilang, siap, saya akan dioperasi. Singkat cerita, operasi berjalan lancar dan ibu yang lanjut usia ini dengan sukacita melanjutkan proses terapinya saat ini untuk bisa kembali belajar berjalan. Apa yang membuat ibu yang lanjut usia ini sangat yakin dan percaya, seolah-olah tidak memiliki rasa khawatir? Jawabannya adalah pemahaman dan pengenalan akan Allah yang benar. Itu menjadi fondasi penting untuk berpegang pada kebenaran, bahwa Tuhan setia. Oleh kemurahan kasih-Nya, Allah sanggup melakukan banyak perkara. Sebab itu kita perlu merenungkan firman Tuhan dan senantiasa berdoa. Bersyukur gereja kita, GKP Immanuel Kerawang, memfasilitasi jemaatnya untuk tetap ada dalam sebuah persekutuan, tetap ada dalam sebuah komunitas lewat pelayanan-pelayanan yang ada. Agar kita sebagai umat Tuhan tetap berpaut, tetap melekat pada Allah, dan tetap bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui komunitas dalam persekutuan di wilayah, ibadah kategorial, dan bisa juga ikut menghadiri seperti saat pagi ini, mengikuti doa pagi.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Tidak takut bahaya, karena Engkau besertamu. Besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat ini mengingatkan kita bahwa di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tetap setia bersama kita. Allah tidak berubah sedikit pun. Dia tetap dekat dengan kita dan hadir bersama dengan kita. Sebab Allah itu penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Sekalipun jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin.